Baik sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah bersama Pok Darwis yang ada di Gua Liang Bangkai. Di sini ada Bapak Imam dan Bapak Wahyudi, kemudian Bapak Jasmine ya? Jasmine. Bapak Jasmine, Ibu lupa saya namanya. Oke. Dan teman-teman dan yang lainnya, mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Hari ini kita bersama tim folklore for expedition Tanah Bumbu dalam pembuatan cerita rakyat yang digagas atau diprakarsai oleh Dinas Perpustakaan. Mohon izin sebelumnya Bapak, kami di sini akan bertanya lebih banyak tentang sejarah Gua Liang Bangkai dan apa saja yang ada di sini yang menjadikan mitos-mitos atau barangkali cerita-cerita yang seperti itu Bapak. Apakah berkenan Bapak? Silakan dulu. Oke. Silakan, mungkin bisa. Kalau dari awal terjadinya Gua Liang Bangkai itu dari masyarakat, karena setiap kali masyarakat awalnya di sini kan perkebunan Bu, kebunan ya gitu ya. Saat masyarakat itu lalang lewat sini, yang tercium bau bangkai. Padahal itu sebenarnya kan kali lawarnya menyengat dari dalam, sehingga terjadilah Gua Liang Bangkai. Apakah memang ada cerita Pak yang pernah berkembang di masyarakat bahwa dulu ditemukan bangkai atau mayat atau apa di sini Pak? Itu menurut cerita legenda-legenda yang pernah diwariskan, ada nggak seperti itu Pak? Menambahi, Iya. memang kan ada dua hal yang untuk cerita yang bangkai. Iya, ada Yang beberapa, pertama yaitu kenapa kok aroma itu sampai keciuman? Karena kan gua ini tembus. Iya. Sebagian sebenarnya depannya itu sana dulu, Iya. sini belakangnya. Tapi kalau menjadi wisata sini depannya, karena belakang, karena di bagian selatan. Ya karena gua ini tembus, angin kan dari selatan tembus keluar di sini. Iya. Dan di sini zaman dulu itu antara 50 sampai 100 meter sana itu keciuman aromanya. Itu versi yang pertama. Versi kedua itu cerita dari orang-orang terdahulu di sini yang namanya Pak Ambuhan atau orang mencari sarang burung. Iya. Itu dulu ada dikisahkan ada dua orang yang mencari sarang burung. Di kalau hitungan sekarang meter yang ke 250 di dalam. Di situ ada langit-langit yang tinggi. Di sanalah mereka berdua mencari sarang burung. Pas naik, yang satunya naas, terpeleset, jatuh, kena batu dan ke batu lagi masuk ke dalam lubang kecil ke dalam ya. Nah, berarti di dalam itu memang ada rongga yang apakah menyerupai sumur Pak? Ya. Gitu. Jadi jatuh sampai ke sana. Lalu teman yang satunya melihati temannya ini sudah meninggal. Karena sudah meninggal dan nggak bisa membawa sendiri, akhirnya dia pulang mengabari keluarganya. Besoknya baru keluarganya datang bareng-bareng, diambilnya bawa pulang. Sejak itulah di liang ini, di lubang ini disebutlah liang bangkai. Karena liang bangkai itu berada di dalam gua yang besar ini. Guanya pun juga disebut dengan gua yang bangkai, itu versi kedua. Berarti dulu apakah memang masyarakat sini menemukan sarang-sarang itu Pak, sarang-sarang walet itu Pak? Sampai sekarang masih ada. Masih ada Pak. Sekarang masih ada. Di saat Bapak terima cerita itu yang menceritakan siapa Pak? Apakah Bapak kah, nenek kah, atau siapa Pak? Orang tetuanya di sini. Oh, tetua di sini Pak ya. Tetuanya di sini. Nah, apakah saat Bapak menerima cerita itu lebih konkret Pak? Misalnya orang itu dari mana asalnya, dari kampung manakah, atau sampai ke nama kah dia menyebutkan? Enggak sampai ke nama, karena yang di sini cuman beliau sendiri menerima ceritanya dari orang lain juga, seperti itu. Berarti kampungnya itu tersamarkan Pak ya, nggak tahu dari mana disebutkan. orang itu. Disebutkan. Nah, apakah cerita itu kemudian memang diwariskan Pak? Setiap ada anak-anak kesini misalnya, lalu diceritakan versi satunya, versi duanya itu Pak, di sini. Ya, kita selalu menyampaikan apa adanya ke pengunjung Pak, gitu ya.
bagi mereka yang bertanya kita menjawabnya. Ya, ya. Berarti ini areal ini dulunya kebun Pak, termasuk ini Pak? Enggak ya? Lebat dulu lebat hutannya di sini. Nah, sekarang status tanahnya milik Pemda ini Pak? Atau gimana? Desa? Oh, Kalau yang ada bangunannya ini milik Pemda. Milik Pemda. Enggak semuanya milik Pemda. Sebagian Ah, punya di situ. Memang yang dibangun oleh Pemda kita wajib mengubahkan Tanahnya ya. tanahnya. itu di tahun 2015 kapitnya waktu itu Pak Samsir mau membangun pos. Beliau membangun yang pertama nih, bangunan yang pertama Yang mana itu Pak? yang nomor Toilet ya ya. yang toilet itu Toilet. Ruko-ruko itu juga bukan? bukan Musola. satu itu bukan sebelahnya. Sebelahnya musola. Itu dulu beliau mencatatkan karena di tempat lain itu ada masalah kan gitu. Jadi untuk diri yang bangkai supaya nanti gak ada masalah, supaya nanti dihibahkan begitu. Dan dia mengatakan Pemda ini supaya meyakinkan dalam membangun ini kedepannya tidak ada masalah seperti itu. Dan toh nanti pemerintah tetap mengutamakan sebesar-besar kemaslahatan masyarakat yang ada di sini seperti itu. Nah Pak, kembali ke cerita tadi Pak. Nah, apakah juga diriwayatkan cerita jatuhnya itu ya memang terpeleset ya Pak ya? Bukan karena misalnya dia bertikai gitu Pak. Misalnya si A, sebut saja si A dengan si B ini berkelahi karena rebutan sarang walet misalnya. Apakah ada cerita yang seperti itu Pak? Atau memang di cerita itu dia temannya ini jatuh gitu? Kalau dalam cerita itu mereka memang berdua mengambil sarang itu memang kerjasama berdua. Oh memang Ya, kerjasama. kerjasama berdua. Cuman yang satu ini terpeleset jatuh. Peleset ya. Dan waktu itu belum sampai mengambil sarangnya karena baru naik, baru mau mengambil. Ya, ya, ya. Nah, terpelesetnya ini apakah memang, maaf ya Pak ya, kadang-kadang kan di suatu wilayah itu dianggap angker nih, apalagi ini goa gitu. Apakah memang karena mungkin diceritakan pengaruh penunggu goanya kah misalnya, atau dia melihat sesuatu yang aneh kah misalnya gitu Pak? Menurut versi asli yang Pian dengar Pak. Kalau beliau menceritakan itu kan orang pesarangan itu sudah nggak ada namanya takut seperti itu, sudah terbiasa. Ya, ya, ya. Jadi kalau memang itu apa itu namanya musibah lah, itu Ya. istilahnya musibah kalau orang sekarang mengatakan itu musibah. Gitu ya. Nah, tapi setelah itu dia kembali ke kampungnya, kemudian menceritakan itu mungkin ke sanak familinya. Akhirnya jasad itu diangkat, dibawa Iya, Pak ya. dibawa. Ya. Dalam cerita itu berapa lama tuh Pak antara jarak kejadian dengan jasadnya dievakuasi kalau bahasa kita sekarang? Beliau menceritakan itu cuman begini, karena hari itu jatuh gak bisa mbak sendiri, Nggih. beliau pulang kan, zaman dulu tuh jalan kaki kan, Nggih, nggih. cuman mengatakan besoknya diambil gitu Oh, saja kalimatnya. besoknya, Jadi nggak ada cerita rincinya, nggak ada. Besoknya diambil. Untuk desanya itu Pak, apakah diceritakan desa yang di sebelah sana atau apa nama desanya gitu? Enggak, beliau menyambat ke kampung, Kampung ya. enggak menyambat nama kampungnya, cuman pulang ke kampungnya menceritakan kepada keluarganya, lalu besoknya jasad itu diambil. Pak, kalau menurut rekaan aja Pak ya, seandainya cerita itu betul, apakah cerita itu terjadi sebelum ada masyarakat migrasi ke sini Pak? Secara besar-besaran. Kejadiannya Nggih, belum sebelum Pak ya. belum Sebelum ya Pak ya. Berarti ada kemungkinan itu memang masyarakat atau penduduk lingkungan di Pegunungan Meratus ini Pak ya. kemungkinan kan nggak menceritakan itunya, Nggih. cuman menceritakan apa namanya itu gerambiangan, Iya. ini gitu aja menceritakannya. Iya. Jadi nggak detail. Ya, nggih. Berdasarkan rekaan kita, Pak. Berarti itu memang jauh kemungkinannya yang diceritakan itu adalah masyarakat mohon maaf Pak, transmigrasi yang pindah ke sini. Bukan itu berarti ya, sebelum itu ya.
Kalau yang menceritakan sudah ada transmigrasi, cuman ceritanya itu sebelum sebelum transmigrasi. transmigrasi datang. Artinya semakin kuat rekaan kita bahwa peristiwa itu kalau memang benar terjadi adalah masyarakat yang bermukim di kawasan ini, kaki Gunung Meratus ini. Nah Pak, sebelumnya ada nggak Pak yang pernah menulis soal cerita ini Pak, yang versi kedua ini Pak? Kita Ada. sebut versi kedua atau versi ke satu ini? Versi pertama ya. Ya, Ya, versi pertama, versi kedua ada tadi. cuman ditulis seperti kemarin dibagikan ke teman-teman Pokdarwis, Oke. itu sudah ada itu oleh beliau kepala desa itu yang menyuruh tuliskan, kebetulan saya yang menuliskan, Oke. lalu kita print, kita bagikan ke anggota Pokdarwis. Masih ada nggak arsipnya itu Pak? Hasil Ada penilaian lah. Pak? Masih ada. Ya, minta nanti satu Pak ya, kami jadikan daftar pustaka untuk mendukung. Ini sama C, ini sama C. Tapi itu cerita versi yang kedua ya menurut Bapak tadi. Pertama dan kedua itu Tetap karena ada keduanya. kalau kami ada pengunjung kan keduanya kita sampaikan Oh, tergantung penelaahan pengunjung seperti itu, kita sampaikan dua-duanya. Mohon izin Pak untuk pasarangan ini apa ya? Ubon Pak sama. Ambuhan sarang burung itu orang yang mencari sarang burung. Orang dulu nyapa itu Pak Ambuhan. Kalau kita melihat ini kan daerah kayak Meratus gitu ya, apakah yang memang yang jadi korban tadi orang Dayak? Gak menceritakan itu. Tidak ya? Tapi kemungkinan ya masyarakat penduduk asli ini Ya. suku. Ya, suku. Gak usah disebut sukunya, yang jelas dia yang bermukim di kaki Gunung Meratus. Pastinya. Nah, ini kan dua orang yang sedang mengambil sarang walet. Mereka tahu bahwa di dalam ini ada sarang walet tuh, apakah memang sudah berkembang di masyarakat bahwa di sana itu ada sarang walet gitu? Kalau sarang walet ini dari kami orang asal di sini datang itu, kalau orang-orang transisi datang di sini memang sudah sering diambili. Selain dua orang itu ya. Ya berganti-ganti, kalau yang ngambil itu enggak cuma satu orang, itu enggak, mana yang sempat ngambil ya, dia ngambil. Takutnya memang kalau di sini kan ibaratnya kayak sumurnya ya, sumur emasnya lah untuk menggali emas itu gitu kan. Takutnya di situ ada apa namanya Klaim. indikasi itu punya aku gitu, nah sehingga ada niat jahat dari orang lain untuk mencelakai barangkali. Apakah ada yang berkembang seperti itu Bang? Ya kan? Ya. Karena ini Takutnya gitu kan. ini kan milik bersama nih. Nah, Seperti di Karangliwar, Kota Baru. Kota Baru itu kan kayak gitu. Jadi berlaku hukum rimba, apa yang lebih kuat dia yang menguasai di dalam goa. Kan rata-rata kalau pendulangan kan begitu juga tuh emas. Kalau di sini cerita beliau menceritakan itu nggak ke sana arahnya. Karena di sini siapa yang ngambil aja, karena jumlahnya juga gak terlalu banyak. Berbeda dengan sarang yang memang di situ jumlahnya banyak, mereka itu mengklaim ini milik saya kan gitu. Di sini nggak terlalu banyak. Dan di sini pun yang banyak justru sarang lukutnya, bukan sarang. apa itu Pak? Sarang lukut itu juga sarang burung, cuman dalam sarang itu banyak lumutnya gitu. Sarang itu bercampur. Terus untuk ini bisa dijual gitu Pak? Enggak, itu dibersihi. Prosesnya lebih rumit. Harganya pun juga lebih murah. Kalau yang sarang aslinya itu memang ada, cuman kan di sini memang nggak banyak. Pak, mohon maaf Pak, yang sampean sebut beliau menceritakan itu, beliaunya itu kira-kira siapa? Dan nggak Udah nggak ada orangnya Pak ya? Dulu tetua kampung di sini Pak. orangnya sering ke sini. Dulu ya. Iya. Seandainya beliau hidup, kira-kira usianya berapa Pak? Bapak saya ukurannya. Sekitar 80 sampai lah Pak. Kalau sekarang seandainya masih hidup mungkin 80-an Pak. belum sampai. Artinya cerita itu bisa jadi valid karena kan di masa-masa setelah penjajahan mungkin terjadinya
mitos yang berkembang itu. Kalau anu Pak, Goa Bidadari gimana? Gua Bidadari. Goa Putri itu gimana Pak? Gua Ceritanya? Putri itu kami menulis sumbernya dari almarhum Pak Arifin, Pak Arifin tuh kepala desa di sini. Justru sebelumnya yang ya. dia yang meditasi di sini, istilahnya berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di sini, Oke. dan di situ beliau juga yang akhirnya mendapat tamu di rumah beliau. Dalam tanda kutip, orang di sini tuh suka kalau di sini ke depan tuh rame. Yang dimaksud orang di sini itu orang Dari sebelah. Ya. ya, Berarti dia bertandang ke sana gitu ya. Nggih. Orang yang di sini tuh datang ke rumah beliau, ke rumah Pak Arifin. Menemui itu dalam wujud apa Pak? Apakah putri? Kami nggak memahami karena beliau yang menceritakan kepada kami itu sudah beberapa hari sesudah. Menurut ceritanya gimana itu Pak? Kalau Gua Putri ada di dalam tulisan kami sendiri, karena waktu itu beliau yang menyampaikan, kami sambil menulis, sehingga kalau nggak sering baca juga nggak paham. Yang intinya kan di sini dulu di Gua Putri itu kan di lingkungan sini dulu ada kehidupan kelompok-kelompok masyarakat gitu kan. Sekilas ceritanya aja ada putri yang cantik, sangat cantik, ditaksir sama kelompok yang satu, dan kelompok satunya juga naksir. Akhirnya mereka berdua itu bersaing seperti itu. Mohon maaf Pak, saya kurang menangkap nih. Masyarakat, kelompok masyarakat yang dimaksud ini apakah orang sebelah atau orang kita nih? Orang kita, Orang orang kita ya? manusia, tapi yang hidup zaman dulu di sini. Kehidupan sebelum itu, waktu itu lah. Ada dua kelompok masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan satu putri cantik. Masih ingat? Silakan. Nah, putrinya itu apakah memang dia adalah keturunan bangsawan sehingga disebut putri, atau memang bunga desa yang karena kebetulan cantik aja? Ini keturunan bangsawan. Keturunan bangsawan memang ya. cantik juga. Ya, Jadi ya. akhirnya jadi rebutan ceritanya. Sehingga, apakah memang namanya putri atau putri itu gelar aja? Dan kebetulan memang namanya Putri. Oh, namanya putri memang. Iya. Nah, kerajaannya mungkin bisa di ini. Bukan kerajaan, namanya Nah, putri. yang bangsawan tadi. Bangsawan tuh mungkin maksudnya saudagar aja Bu, ya. Orang kayanya di kampung mungkin begitu Pak. Pandang lah. Ya. Orang terpandang. Kelompok bersaing nih Pak. Mungkin bisa diceritakan. Putri Nah. ini kan jadi rebutan. Oke. Waktu itu karena si laki-laki dari kelompok satu dengan laki-laki di kelompok satunya ini bersaing, akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya, dibantu dengan teman-temannya, Ya. sehingga si putri ini tidak bisa melerai, akhirnya lari masuklah sampai ke Gua Putri. Akhirnya mereka sama rame-rame mencari ke dalam, dan putri ini sudah menghilang tanpa jejak. Jadi hilang di situ, menghilang, tidak lagi muncul. Apakah di dalam Gua Putri itu memang ada bentuk yang menyerupai putri Pak? Sosok putri gitu. Kalau waktu awal-awal kami buka wisata, ada beberapa kejadian aneh. Kadang-kadang kami berfoto, di foto ini ada, misalkan ada orang berfoto, di foto ini ada 3. Itu sering terjadi waktu masih awal. Dan situlah akhirnya yang Pak Ripin itu memberikan apa itu, di sini namanya Gua Putri. Dan memang waktu itu memang sering terjadi foto itu. Tapi sekarang entah sudah nggak pernah lagi ada muncul. Menyerupai perempuan gitu. Ya memang ada, mereka ada 2 orang foto, di situ ada 1 wanita gitu. Jadinya bertambah warganya. Itu masih awal-awal dulu.
di salah satu penelusuran tahun 2020 itu kami menemukan yang di bawah pian tuh apa dengan Pak Anu ya, Pak Siap itu ada tulang belulang manusia Pak di dalam tuh. Di mana Syekh Purba, Pak? Nah itu apakah dicurigai jasadnya si Putri Oh, tadi bukan. atau Itu ada di orang lain? dekat Gua Salju ya, yang naik ke atas. Iya. Oh, itu penelitian dari arkeologi. Mm-mm. Itu sebenarnya kami tidak boleh menunjukkan ke sana, Mm-mm. membuka di sana. Sebenarnya kami tidak diperbolehkan kecuali ahlinya, karena itu penelitian yang belum selesai. Dan itu jasadnya itu dalam teori arkeologinya, di situ ditemukan jasad ini mongoloid. Dan karena apa itu kolagen di dalam tulang itu sudah habis, tidak bisa diteliti di Indonesia, terpaksa melepas satu gigi, dibawa ke lab internasional di Selandia Baru, baru diketahui usianya itu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Ya. 2000 sebelum Masehi. Dan dipadukan dengan penemuan-penemuan di sini yang peralatan-peralatannya itu masih berupa batu dan tulang, maka disebutlah di liang bang bisa adalah Mesolitikum batu tanah. Di Gua Putri ini Pak, kalau di beberapa lokasi yang kita kunjungi itu kan kalau punya nazar nanti dibawa ke situ gitu kan, memberikan kain kuning atau apa. Nah di Gua Putri ini ada lah Pak yang pernah karena saya bernazar nih, saya mau memberi apalah istilahnya doa ke Putri gitu. Dia kayak apa kalau kita itu menyekar tuh apa anunya tuh Nyekar. apa ya ke kuburan memberi doa itu nah ziarah itu adalah pernah diziarahi di situ Pak. Kalau yang khusus enggak ada. Hanya saja waktu itu memang ada guide kami Pak Sio itu sering kalau ada orang yang pengen mengetahui itu di sana, mereka apa namanya ya mengadakan renungan di sana. Dan dari pengunjung itu ada menerima hal itu lain-lain gitu kan, nggak sama. Ada yang tiba-tiba begini, ada yang begini, ada yang telinganya mendengar suara-suara. Yang dimatikan itu Ya, lampu itu ya, ye, suruh diam itu ya. ye. Itu ada juga Kita yang pernah juga di situ Pak Sio. Iya. ya terkadang ada yang mereka punya jiwa indera keenam tuh bisa melihat sesuatu, tapi antara pengunjung satu dengan yang lain tuh beda-beda. Beda-beda. Gitu. Nggak sama. Ada yang melihat ini, ada yang melihat ini, walaupun situasinya gelap. Nah, di situ kirim doa itu Pak. Sering dibawa ke sana. Soal anu Pak, kami juga pernah mendengar bahwa di sini tuh sering dijadikan tempat untuk bersemedi gitu Pak. Itu gimana Pak? Memang berkembangkah di tengah masyarakat bahwa di sini tuh seperti apa ya, menjadi tempat yang sangat cocok untuk bersemedi itu Pak? Gimana itu? Karena aku kurang dengar, mungkin yang lain yang dengar. Ada nggak? Istilahnya mencari apa ya? Dari Kurang dengar, mungkin yang lain pernah dapat cerita dari yang lain. nggak ada ya? Nggak Iya, ada. kami nggak dengar. Nggak ada ya. Kembali ke Gua Putri Pak. Yang Putri kan bilang ya ketika masuk Iya. ya, apakah itu ditemukan jasadnya Pak? Enggak, itu Pak Arifin mengatakan itu dengan kalimat raga sukma atau apa namanya, menghilang. Ke alam sebelah ya berarti Iya. ya? Ya kayak yang Datuk semalam itu. Ya, istilahnya kalimatnya seperti itu, raga sukma gitu kan. Jadi menghilang. Makanya sering muncul tatkala ada, setelah dibuka wisata, ada orang berfoto tiba-tiba muncul di kamera, sedangkan mata kita nggak melihat. Menyebelah. Kemudian wujudnya seperti apa Pak, deskripsinya? Apakah berambut panjang atau Tetap Putri cantik, memang rambutnya panjang. apakah biasanya Nggak pakai biasanya. terus bajunya apa? Biar Putih. kami deskripsikan tuh yang Yang sering muncul itu putih. putih. Cuma Putri cantik, Rambutnya terlalu ya lebat. rambut panjang. Itu saja kan, nggak mendapat cerita yang lain. Mungkin teman-teman ada yang diceritain, karena saya nggak ada. Gitu. Mungkin yang pernah.
cerita Atau Putri ada yang dan punya kisah. fotonya? Nah itu kita nggak pernah minta ya. Harus Sedangkan yang punya kan pengunjung ini dulu. Nah, di Gua Putri itu rasanya ada yang namanya batu kayak cepot itu, Pak. Mungkin di atas. Oh, itu Ini Gua Putri ya? iya di Gua Putri. Apakah itu juga dalam mitos itu jelmaan siapa atau yang mengubah Enggak mbahnya dengar. Putri gitu enggak? Kami nggak dengar itu. versi filmnya nggak mau itu. Nggak dengar. Hanya karena itu memang syarat yang seperti itu. Tapi ada itu di situ batu yang kalau kita seorang center dari jauh memang menyertai situ. Tapi kalau kita deketin itu kan Enggak. biasa. Batunya itu ya. Iya. Pak, mohon izin nanti kalau bisa Nanti atas diajak ke Gua Putrinya hari ini. enggak. Tahunan Di atas pintu dulu. Kalau plastik ini. Di Gua Putri ada pintunya kayaknya. Ada lah di situ pernah dijemur penunggunya kayak ular. Dulu kayaknya pernah di dekat ular ya? Pernah nggak di situ? Enggak. Enggak ada Kak. Seperti itu. Belum pernah kan? Enggak. Cerita-ceritanya nggak ada Kak. Belum pernah ada dengar cerita. Alhamdulillah kalau pengelola sini semuanya aman. Bersahabat dengan pengelola. Ular biasa. Kalau di dalam goa, ular yang berada di dalam goa itu apa itu namanya? Sebenarnya kalau lihat manusia kan takut ya, ya dia lari. Cuman ular dalam goa itu kalau kita ambil ya, kita bawa ya, dibawa keluar kena sinar matahari nggak sampai 2 jam dia mati. bertahan hidupnya. Ya nggak bisa jual, kecuali yang ular luar, entah itu sawah atau yang lain, itu memang dia nggak mau ke dalam juga, paling-paling di tepian-tepian gunung aja yang dia mencari hangatnya matahari. Kalau ular gua itu kalau dibawa keluar mati. Putri ada kaitannya dengan Gua Mirol apa? Jonggrang yang tadi saya foto tadi ada. Di dalam itu kan ada Gua Roro Jonggrang kan yang di foto itu tadi. Ya, Ustadz Cepot kah? Bukan, yang kayak gini bentuknya kayak gini kayak itu Pak di situ yang tadi saya lihatkan Tian. Belum paham, belum pernah Gua dengar. candi, gua candi. Oh, gua candi beda, Ada kaitannya nggak si Putri sama si candi tadi? beda tempat tapi kami belum pernah dengar cerita itu, dan beliau Pak Dipo sendiri tidak pernah menceritakan sampai ke sana. Itu yang bangun kalau masalah itu Udah kan? Yang itu apa namanya? Candi kayak itu apa gimana Bu ceritanya? Kok waduh. Mungkin penamaan candi itu hanya karena memang Karena bentuknya. menyerupai aja. Dan waktu itu memang kami perlu punya nama-nama itu, karena tatkala ada misalkan ada pengunjung atau kesana gimana menanyakan kamu posisi di mana, itu kami menjawab nyaman. Kami ada di Candi, gitu. Kami ada di ujung pintu, gitu. Kami ada di misalkan di Masaju seperti itu. Yang Gua Babi itu Pak, saya pernah membaca itu di internet tuh. Ada hanya juga ceritanya itu saya lupa tadi. Ada yang saya kirim ke grup. Itu bisa diceritakan? Kalau Gua Babi itu memang dulu tempatnya babi di situ. Cuman kalau itu sampai ada transmigrasi di sini masih ada cerita itu. Karena di belakang Gua Babi itu ada batu yang menyerupai kepala babi, tapi hanya sebatas di atas kaki depan aja, jadi bentuk kepala aja sama sebagian badan, dan ini tidak terlalu besar. Dan mitosnya waktu itu kalau kepala babi ini menghadap ke selatan, tanaman masyarakat yang diganggu babi itu di sana. Tapi kalau ini menghadap ke barat, tanaman masyarakat yang diganggu itu yang di sana.
Berarti menjadi penanda Pak ya Dan ini memang bisa Bergeser. berubah-ubah gitu. posisinya ya. Dan kebetulan saya sendiri waktu itu kan masih sulit-sulit ekonomi sama bapak, pernah diajak ke sini, ini kan menghadapnya ke selatan, jadi bapak kita putar yuk gitu. Supaya menghadap lain, kami putar menghadap ke utara. Bisa ya? Gitu. Nggih, karena nggak terlalu besar, menghadap ke utara. Lanjut saya mancing di bawah Gunung Nincip itu, di air masuk di situ. Sampai pagi kami pulang, ini sudah menghadap ke selatan. Gitu. Dan ini memang cuman untuk menghindari apa itu, orang-orang yang punya paham animisme Iya. itu di apa namanya, Dihancur Pak. bukan, dirahasiakan tempatnya gitu, dirahasiakan tempatnya supaya nanti nggak ada orang lain yang tapa atau apa dan sebagainya yang meminta ke batu itu, menghindari itu, akhirnya tempat itu dirahasiakan. Tapi pada suatu waktu kita ke sana itu di sekitar gua tadi itu kayak ada apa ya, kayak sesaji gitu kan. Nah, Yang itu di dalam kami yang menghindari itu sebenarnya. ya. Kami menghindari jangan sampai terjadi itu, maka tempat itu kami rahasiakan. Cuman anehnya Ada kelompok-kelompoknya apa itu. anehnya di tempat yang kepala ini beberapa waktu yang lalu kok nggak ada batunya gitu. Oh nggak dia. Nah, batunya kok nggak ada gitu loh, nggak ada di tempat yang dulu gitu, entah ini kemana. Sedangkan yang tahu tempat ini tuh nggak banyak, kalau ceritanya banyak orang dengar, cuman kan batunya nggak banyak orang yang tahu. Tempatnya posisinya Pak ya. Gitu, posisinya nggak banyak orang tahu, hanya orang-orang yang sering tari rotan, seringan itu yang tahu. Berarti sekarang sudah nggak ada Pak batunya. Kami ini? nggak temukan, sudah beberapa kali kami mencoba tanya kepada namanya Sutar yang dulu juga sering kesini kan, pasti ingat lah tempatnya gitu kan, tempatnya di sekitar ini gitu kan. Kami cari juga di sini juga nggak ketemu gitu. Entah ini seperti apa, kami sampai sekarang belum tahu. Karena waktu Pak Yipin dulu yang ini jangan sampai tahu orang, nanti kalau ada orang cerita kita alihkan. Maka dalam yang ada syuting itu Ya. Pak Alvin menunjukkan babi itu yang di sana itu bukan batu aslinya, karena Oh. untuk menghindari supaya jangan sampai terjadi yang kayak itu tadi, sesaji itu, jangan sampai itu terjadi, sehingga dirahasiakan. Oke. Dan ternyata benar setelah ada film itu sering ada itu tadi, ada sesaji-sesaji di tempat batu yang berbeda tapi bukan yang aslinya gitu. Oke. Itu kan ada galian-galian Pak ya. Yang dulu itu di mana ya? Yang ada di 7 pintu. Nah, di antara galian itu apakah memang di situ ada makamnya Pak? Makam yang sebenarnya gitu ditemukan tulang belulangnya. Kalau yang ditemukan ini gini kisahnya, dari Balai Arkeologi itu membaca lukisan ATK yang ada di dinding itu di tahun 2008 kalau nggak salah di situ menemukan, oh ini bakal diketemukan makam kan gitu, padahal yang dilihat kayak di depan sana. Dari teori arkeologi itu di mana tempat tinggal huniannya, makam itu di belakang gunung. Maka dari gambar itu yang saya nggak ngerti, cuman gambar-gambar aja kan, termasuk itu Hanafi itu surveyornya yang tukang survei, termasuk Pak Anto, Pak Anto jaga gerak, Hanafi, Pak Anto sama Sugeng ini surveyor yang menyurvei, yang mengikuti bon arkeologi itu. Sehingga setelah melihat gambar-gambar di belakang gunung ditemukan gambar kepala, Tapi masih gambar ya, gambar di dinding. si gambar di dinding. Langsung dicari, di sinilah tempatnya gitu kan. Dan teori orang zaman dulu, pemakaman itu tidak di dasar tapi di atas. Setelah disurvei betul di atas yang itu ada kerangka itu, setelah disurvei itu ada gambar, ada tanda, diukurlah dengan teori arkeologi, mereka mengukur, setelah digali ternyata pas di situ ketemu kepala. Digali terusnya ternyata ada lagi di bawahnya, gitu kan. Ditemukan kerangka, ketemuan lagi kepala. Nah, setelah dicek, ya saya bilang tadi kan, karena kolagen habis nggak bisa diteliti di Indonesia, maka
dengan terpaksa melepas satu gigi dibawa ke lab internasional tadi. Kalau galian yang ada di depan itu menunjukkan di situ hunian tempat tinggal, karena di situ yang ditemukan cuman makanan, ya, sisa-sisa makanan dan tempat pembuatan senjata di situ. Kalau dilihat dari makanannya itu keren-keren. Ya, Apa di sini dekat laut? Itu. kalau menurut cerita mereka itu memang dibawa jauh. Mereka itu apa, tingkat jalannya itu sekian kilometernya itu memang terjangkau gitu. Karena ada kerang laut, ada kerang sungai. Itu mestinya itu yang harus cerita itu kan yang meneliti itu. Diwakilkan aja Pak Imam. Di sini kadang kan ada orang 7, kadang orang 9 itu yang mengikuti penelitian itu setiap 2 tahun sekali. Jadi pertama itu 2006, datang lagi 2 tahun 2008, lalu datang lagi 2010. Nah, setelah 2010 kemudian sudah mulai pencetakan buku di 2012, 13, 14 itu berturut-turut, sehingga cetak buku itu 2013 dan 2014. Itu yang cetak arkeolognya. Ini dari balai. Kami menerima kopinya. Semalam dibagikan ke pas acara di sini. Kalau arkeologi kami belum membagi. Yang itu yang warna bukunya gitu sini. Ada yang Dari Pak Blasius yang kuning. Oh, itu yang Pak Lukisan-lukisan. Blasius. dibagi yang- ke siswa itu lah. Lukisan-lukisan itu. Ada acara di sini. Itu Pak Blasius itu yang orang yang dari Malang. Itu sebenarnya bukan penelitinya, tapi mereka orang arkeologi nasionalnya yang dari Malang datang ke sini. Kalau penelitinya itu Pak Bambang dan kawan-kawannya termasuk itu. Kayaknya dari Jogja ya Pak. Penelitinya itu. Dari Banjarmasin ketuanya, cuman kalau anggotanya dari mana-mana.